adalah Toyota Avanza. Loh, Avanza kok kayak gini? Nah, soalnya ini adalah Avanza yang benar-benar full baru. Dari eksteriornya baru, interiornya baru juga. Fiturnya sekarang jadi jauh lebih banyak. Mesinnya baru juga. Pokoknya benar-benar semuanya. 1. Avanza generasi ketiga. Avanza yang kalian lihat ini adalah Avanza generasi yang ketiga. Buat refresh lagi, yang generasi pertamanya keluar di akhir 2003 dulu, yang kedua di tahun 2011, dan yang ketiga ini di tahun 2021. Generasi ketiganya ini juga loncatnya bener-bener jauh ya. Dari platformnya yang sekarang udah nggak lagi tuh pakai unibody alias campuran monokok dan leather frame kayak dulu. Dari transmisinya yang sekarang otomatisnya akhirnya beranjak pakai CVT. Dari penggeraknya yang sekarang akhirnya pindah ke penggerak roda depan. Dari dimensinya yang gak lagi kecil karena emang gak kayak di generasi awalnya dulu pas Avanza masih santai main sendiri di kelasnya. Kompetisi di kelas low MPV ini sekarang bener-bener luar biasa ketat dengan hadirnya R3, Mobilio, dan tentunya pesaing terberatnya Expander. So, kita penasaran banget gimana respon masyarakat Indonesia pas ngeliat MPV sejuta umat kesayangannya ini berubah banget. 2. Varian dan warna. Varian utama Avanza ada 3 ya, 13E, 15G, dan 15G TSS. Nah, yang 13E cuma ada pilihan dengan transmisi manual aja. Sedangkan yang 15G ada pilihan transmisi manual dan otomatis. Yang 15G TSS atau ada Toyota Safety Sense-nya hanya tersedia dengan transmisi otomatis aja. Nah, pilihan varian ini unik nih. Soalnya selama ini Avanza yang paling laku di Indonesia adalah varian bermesin 1300cc tapi yang tipe G. Jadi 1300cc yang tengah. Nah, kali ini mesin 1300cc-nya hanya tersedia dengan tipe paling bawah aja alias tipe E. So, kelihatannya Toyota mau ngedongkrak pembeli Avanza biar geser ke mesin 1500cc-nya. Kayak sebelumnya ada Veloz juga. Tapi kali ini Veloz benar-benar dijadiin tipe terpisah dari Avanza ya. Karena bedanya luar biasa jauh. Ada videonya sendiri tuh, tonton dulu aja. Pilihan warnanya ada 5 ya. Putih, silver, silver keunguan, abu-abu, dan hitam. 3. Pilihan mesin. Kayak sebelumnya, Avanza ada 2 pilihan mesin, 1300cc dan 1500cc. Kode mesin yang dipakai juga sama sekilas ya. Yang 1300cc 1 NRVE dan yang 1500cc 2 NRVE. Tapi layout mesinnya beda karena sekarang setiap varian Avanza jadi penggerak roda depan. Yes, jadi nggak ada lagi tuh gardan buat transfer energi ke belakang. Nah, rotasi mesin ini juga nih yang bikin kabinnya jadi luas. Tapi rasanya gimana dipakainya? Awet atau enggak? Kita tunggu nanti aja ya. Oke, detail mesinnya yang 1300cc tenaganya 97 HP atau 98 PS dan torsinya 122 Nm. Tentunya ini sama persis dengan Xenia yang 1300cc. Tapi Avanza 13 ini sekarang hanya tersedia dalam pilihan transmisi manual aja. So, kalau mau yang transmisi otomatis harus beranjak ke varian 15. Yang 1500cc tenaganya 104 HP atau 106 PS dan torsinya 137 Nm. Entah gimana, ini bisa beda 1 HP dan 1 Nm lebih rendah dibanding mesin 15 yang sama yang dipakai di Xenia. Sedangkan kalau dibanding kompetitor 1500cc kayak Expander dan R3, tenaga dan torsinya cenderung mirip lah. Nah, kalau dibanding Mobilio baru beda agak jauh ya tenaganya. Transmisi yang 1500cc manualnya 5 percepatan. Otomatisnya sekarang jadi CVT. Yes, diganti sudah tuh transmisi torque converter jadul 4 percepatan yang ada di Avanza dari waktu awal meluncur itu. Tapi sebaik apa sih CVT ini? Ya kita tunggu aja pas sudah ngetes lengkap lah ya daripada asal spekulasi. Anyway, ini bisa masukin ke mode S transmisinya dan simulasiin perpindahan gigi manual ya. Tapi beda dari Veloz, di Avanza 15 ini nggak ada pilihan mode berkendara. 4. Dimensi bertambah jauh. Berakhir sudah tuh era Avanza jadi yang paling bantet di kelasnya. Dimensinya Avanza baru ini dari setiap sisi jadi membengkak nih. Panjangnya jadi 4,4 meter kurang sedikit, naik 20 cm dari Avanza yang dulu. Wheelbase-nya naik sekitar 9 cm dan lebarnya naik 6 cm. Tingginya pun meski kelihatan lebih pendek, tapi ini masih naik 5 mm kok. Dan ground clearance-nya juga naik 5 mm jadi 205 mm. Nah, kalau dibanding sama Veloz yang baru, Avanza lebih pendek sekitar 8 cm dan lebarnya lebih pendek 2 cm. Sisanya sama sih. Panjang dan lebar Avanza baru ini sedikit lebih pendek dari R3. Kalau dibanding Mobilio emang sedikit kalah panjangnya, tapi lebar, tinggi, dan wheelbase-nya lebih besar semua. Sedangkan kalau dibanding Expander yang baru,
Well, expander lebih besar semua ya sisinya. 5. Eksterior berubah drastis. Tampilan luar Avanza ini sama sekali nggak ninggalin jejak Avanza lama nih. Bener-bener sesuatu yang fresh banget. Kita nggak bakal banyak bahas beda desainnya sama Veloz ya, karena cukup jauh bedanya. Dan toh itu ada video sendiri juga kan. Jadi kita fokus ke Avanzanya aja sekarang. Kalau kalian bilang depannya kayak race versi gede gitu, ya nggak salah juga sih. Emang ada miripnya. Grill utamanya kecil nih, ada dualis chrome mungil yang nyambung sampai ke dalam lampunya. Dan lampu utamanya sekarang juga jadi sipit banget gini. Grill radiatornya raksasa banget. Trapezoid dalam bentuknya nyambung dari bawah emblem Toyotanya sampai hampir ke paling bawah bumpernya dengan 6 garis horizontalnya itu. Dan housing fog lampnya kayak segitiga kebalik yang ngikutin lekukan bawah bumpernya itu ya. Detail lampu depannya nggak ada diarelnya, lampu kecilnya LED yang paling dalam, lampu besarnya LED yang dua sisi luar, lampu jauhnya LED juga di sebelahnya yang nyalanya gradual ala-ala mobil Eropa, lampu seinnya LED yang model titik ini, dan ada fog lamp halogen. Sampingnya jadi kelihatan panjang banget ya. Salah satu faktornya garis bodi yang ditarik lurus banget dari lampu depan sampai ke lampu belakang itu lewatin kedua handle pintu body colornya. Begitu juga jendelanya tuh yang dari pilar A sampai ke belakang jadi lebih besar. Dan di belakang masih disambungin panel plastik ke belakang buat kesan lebih continuous gitu. Ada emblem dual VVTi ngumpet di atas fender depannya tuh. Dan spionnya sekarang posisinya jadi di pintu ya, bukan lagi di pilar A supaya visibilitasnya lebih baik. Velgnya varian G 16 inci nih, naik dari velg Avanza dulu yang mungil banget, dual tone dan dengan bahan 195/60R16. Sedangkan varian 13E pakai 15 inci single tone silver gini ya. Belakangnya kelihatan jadi jauh lebih kaku nih dibanding Avanza dulu, terutama karena garis bodi di ujung kiri kanannya itu. Lampunya nggak lagi vertikal dengan reflektor ala-ala ya, sekarang beneran horizontal dan nyambung ke yang bagian dalam pintunya. Spoilernya disambung dengan panel yang bentuknya kayak bumerang gitu, ada antena sirip hiunya, dan reflektornya bertengger rapi horizontal di panel hitam kecil di bawah itu. Knalpotnya ada di bawah mobil ya, di sebelah kanan ngumpet kayak gini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED yang nyambung ke bagian dalam lampunya juga, lampu remnya LED, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya juga LED. Wow, mantap! 6. Interior sangat fungsional. Kalau sebelum ini kalian baru aja ngeliat interiornya Veloz baru, mungkin pas ngeliat interiornya Avanza ini bakal mikir, wah kok jadi lebih sederhana ya? Tapi jangan lupa, dari positioning harga pun Avanza teratas ini emang jauh di bawah Veloz. Dan kabina ini pun benar-benar ngalamin peningkatan drastis kalau dibanding sama generasi sebelumnya. Oke, trik paling niatnya dulu ya, sofa mode. Mode 1, kita bisa majuin dulu jok tengahnya sampai mentok, lepas headrestnya, dan kita bisa rebahin sampai mentok. Tada, bakal rata deh sama dudukan jok belakang. Dan ini kita bisa jadi pakai buat duduk super relax, karena kaki kita bisa nyender ke atas gini. Mantap! Dan mode 2-nya, kita perlu mundurin mentok jok tengahnya, majuin jok depannya sampai mentok, dan lepas headrestnya, dan rebahin sandaran jok paling depan. Tada, bisa bikin jadi ala sofa juga. Dan ini enaknya karena sudut rebah baris kedua bisa ditidurin total, jadi bakal enak bisa dibikin posisi super relax. Mantap! Desain overall interiornya mirip sama Racing ya, terutama di dashboard sebelah kirinya yang lekukan khas banget itu. Dan dengan head unit yang menonjol ada bahan premium di interior low MPV, kombinasi warna hitam dan beige gini juga lebih fungsional dibanding hitam putih di Veloz yang buatin ventilasi yang lebih fleksibel gini. Ini double blower beneran loh ya, bukan kipas ala kayak di kali aja. Sama-sama bisa kontrol AC-nya juga. Cup holder penumpang depan juga keren nih, ada persis di depan AC. Nggak bisa diatur naik turunnya. Nah, yang keren sih setirnya. Selain tilt, dia sekarang bisa teleskopik juga. Mantap! Lebih gampang buat nyari posisi ergonomis nih. Dan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada di kiri aja. Yang di sisi driver nggak ada. Lampu kabin ada dua nih di depan sini, halogen ya. Spion tengahnya day and night manual. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja Avanza lama sih. Oke, ini nih yang unik nih. Jok tengah sini bisa kita geser maju mundur. Tapi coba lihat seberapa jauh maju mundurnya. Luar biasa fleksibel. Ini jelas slider jok paling panjang yang pernah kita temuin di sebuah low MPV. Ini kalau kita geser sampai maju banget,
Udah hampir nabrak, tapi karena ada cekongan gini di belakang jok depannya, jadi masih ada sisa ruang buat keaman meskipun jok depan diturunin mentok ya. Headrest ketiga sisinya adjustable. Sudut rebahan jok ini bisa diubah-ubah ya, dan ini bisa sampai mentok rebahnya sampai full tiduran gini. Oke lah, ruang kepalanya masih aman banget. Buat sandaran tangan di pintu kayak di depan nih keras banget. Uniknya, jok bagian tengah sini bisa kita turunin buat jadi armrest yang empuk gini. Dan karena tengahnya bolong, jadi kayak ngasih kesan semi captain seat. Di tengah sini udah 3 titik. Oke, detail di tengah sini, pegangan tangannya jadi yang model lipat tapi nggak ada gantungan bajunya di kiri atau di kanan. Ada satu lampu kabin lagi nih di tengah halogen. Oke, baru ini emang nggak sampai kayak Veloz yang fiturnya jadi luar biasa banyak. Tapi dibanding sebelumnya yang bener-bener mobil utilitarian doang, yang ini fiturnya jadi bisa dibilang boleh lah. Oke, pertama inputnya ya. Di head unit ada satu USB port, di bawah AC sini ada satu USB port lagi, di sebelah rem tangan ada power outlet, di belakang ada 2 USB port, dan di baris ketiga ada satu lagi power outlet. Jadi banyak ya. Lanjut, head unitnya, varian G, layar sentuh 9 inci, ada tombol kapasitif di samping kanannya, nggak ada Apple CarPlay atau Android Auto ya sayangnya kayak di Veloz. Lebih standar sih di sini pakai mirroring dari T-Link aja. Sisanya sih bisa play media dari USB, radio, Bluetooth, dan settings yang unik bisa ganti-ganti warna backlight tombol kapasitifnya, plus setting suara yang cukup detail. Instrumen clusternya, varian G analog yang gelapin displaynya, buat atur tanggal dan jamnya, buat atur apa-apa aja mau ditampilin di display sini, cukup banyak yang bisa diganti, termasuk style jamnya juga bisa. Lanjut, settings bunyi-bunyian fitur safety aktifnya, kayak sekencang apa bunyi front departure alert dan lane departure warning ya. Terus suara lampu seinnya ada 3 pilihan nih, kayak gini, gini, dan gini. Terus buat kenceng kecilin volume blind spot dan reset welcome lights yang bakal nyalain lampu kabin buat nyambut kita pas kita buka kunci mobilnya, dan pengingat servis. AC-nya kayak terakhir kali ini jadi pakai AC digital Montlink, alias buat bikin kecepatan wipernya jadi ikutin kecepatan mobilnya, dan bisa otomatis aktifin wiper belakang kalau kita masuk gigi mundur touch. Pada dasarnya sih ini semacam telemetri yang isinya ada road assistance, support center, e-care maintenance, dan yang paling menarik geofencing yang ngasih tahu kalau mobil ini keluar dari jarak yang udah kita tentuin, dan find my car buat nyari posisi mobil kita. Tapi kita belum tahu cara kerjanya di Avanza ini.